Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan jamaah Kamastu pengajian malam Sabtu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita dapat menghadiri sebuah majelis, sebuah acara yang insya Allah akan bermanfaat dunia akhirat. Karena sedikit atau tidak banyak orang yang hatinya itu mampu tergerak untuk selalu belajar dimanapun dia berada, termasuk dalam sebuah majelis. Maka ketika hati kita mampu atau dapat terdorong untuk dapat hadir dalam sebuah majelis ilmu, itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan dunia, dan dengan ilmu itulah kita akan mendapatkan akhirat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan harta, tetapi beliau mewariskan ilmu. Maka para ulama itu disebut dengan nama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sesering mungkin ketika mendengarkan nama beliau disebut, kita bersalawat kepada beliau. Kita bersalawat kepada beliau ketika pagi dan petang, dan ketika kita sempat atau ketika kita mendapatkan lowong waktu kita dapat berzikir, bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia mau untuk berjalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha riddan li talibil ilmi. Dan para malaikat itu mereka meletakkan sayap-sayapnya di atas orang yang menuntut ilmu itu, karena mereka itu ridho terhadap orang yang menuntut ilmu. Wa la yastaghfirannahu man fis samawati wal ard hatta hitanil fil ma. Dan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu akan memohonkan ampun untuk orang yang mau menuntut ilmu, sampai ikan yang ada di laut, yang ada di air juga memohonkan ampun untuk kita. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal anbiya'u la yarithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Inna ma yarithul ilma. Bahasanya mereka itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mau mengambil ilmu itu, maka sesungguhnya dia sudah mengambil bekal yang atau bagian yang cukup. Cukup untuk apa? Untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat. Itu salah satu nasihat Rasulullah SAW kepada kita. Karena pada dasarnya agama itu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat untuk kita, supaya kita ketika menjalani kehidupan di dunia ini dapat menjalaninya dengan baik sebenar-benarnya. Karena banyak orang yang terkadang dia lalai, dia hidup itu untuk apa? Dia mengalami disorientasi.
Maka dengan agama itu, dengan baca Al-Quran, dengan baca hadis itu, insya Allah kita akan kembali ingat bahwa tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah, bahwa kita nanti kelak akan meninggal bertemu dengan Allah, dan kesadaran untuk meninggal dunia itu seharusnya tidak hanya disadari oleh orang yang sudah tua. Karena waktu itu sangat cepat. Karena saya berpikir mungkin di sini sudah banyak yang menikah, ya, terasa sangat cepat sekali ketika kita masih kecil, kemudian tiba-tiba sekarang sudah menikah, sudah punya anak, apalagi bapak-bapak yang sudah sepuh. Kalau dirasakan, itu terasa sangat cepat. Maka kesadaran kita akan kematian itu seharusnya sudah bisa dirasakan oleh setiap orang muslim. Termasuk ketika kita membahas jihad fisabilillah ini. Jihad fisabilillah itu kan biasanya dipahami oleh masyarakat dan mayoritas umat Islam itu kan perang. Dan memang seperti itu pemahamannya di zaman Rasulullah SAW. Karena mereka berada di zaman yang membutuhkan peperangan. Tanpa peperangan mereka akan hancur. Maka mereka berjihad dengan berperang. Dan sejak dari itu akhirnya jihad fisabilillah itu banyak dimaknai dengan perang. Ini sebetulnya saya ingin menampilkan sebuah video, tetapi karena tidak mungkin hanya saya menampilkan sebuah gambar. Berdiri enggak apa-apa, Pak. Mungkin ini sambil santai saja ya. Ini terlihat gambar orang yang sedang berperang ya. Ini sebenarnya ada tulisan Umarnya. Saya ambil dari film Umar Ibn Khattab. Tidak tahu ini tokohnya siapa, tapi paling tidak bentuk jihad fisabilillah di zaman Rasulullah itu seperti itu. Mereka kemudian menggunakan kendaraan kuda, membawa bendera, ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang dan lain sebagainya. Itulah jihad fisabilillah. Maka banyak orang-orang yang kemudian ketika dia ingin berjihad, dia berpikir supaya bisa membawa sebuah senjata. Apakah itu bedil, pistol, atau brem, atau bom, apapun itu. Nah, perang itu, seandainya kita mau merujuk ke dalam Al-Quran itu, sesungguhnya awalnya itu kan, kita umat Islam itu kan tidak berperang. Awal Islam itu muncul di Makkah. Itu kan muncul dengan damai ya. Awalnya Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan Islam kepada istrinya, kepada kerabatnya, orang-orang dekat, kemudian kepada masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa Rasulullah SAW itu selalu menyampaikan sesuatu hal yang benar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu selalu beliau lakukan, tetapi beliau tidak melakukan perang. Seperti itu selama di Makkah. Tetapi beliau selalu diperangi. Bahkan pernah suatu saat beliau sholat, kepala beliau akan dijatuhi dengan sebuah batu. Kemudian Jibril datang dalam bentuk unta yang menakutkan sehingga orang yang akan melempar batu itu terjatuh. Pernah juga ketika beliau sholat, tengkuknya kemudian diinjak dan lain sebagainya. Kita tahu cerita-cerita seperti itu. Tetapi di Makkah itu umat Islam tidak mendapatkan izin dari Allah untuk berperang. Unik ya, mau berperang tetapi ada izinnya. Padahal badan kita, ketika kita berperang nanti yang sakit kita, tetapi dalam Islam tidak melakukan perang kecuali ada izinnya. Kalau umpamanya kita melihat sebuah film itu, ada film Ar-Risalah atau bahasa Inggrisnya The Message, saya kira semuanya sudah kenal ya itu ya, film Ar-Risalah itu. Itu menarik sekali ketika Abdullah bin Ubay ibnu Salul itu. Beda ya, ada Abdullah bin Ubay, ada Ubay bin Ka'ab. Biasanya orang itu kebalik-balik, karena sama-sama ada Ubaynya. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul itu orang munafik. Dia ketika datang dari Makkah, kemudian dia mengatakan kepada penduduk Madinah, orang-orang muhajirin, harta kalian sudah diambil oleh orang-orang kafir di Mekah. Rumah kalian diambil, istri kalian diambil dan lain sebagainya. Kalian mau perang atau tidak?
Dia memprovokasi supaya berperang. Kemudian Hamzah tahu itu, siapa yang tadi yang ngomong perang-perang itu? Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi kata Hamzah, kita tidak akan perang kecuali mendapatkan izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si Hamzah itu bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah masih menolak perang itu karena belum diturunkan ayat ini. Al-Hajj ayat 39 ayat 40 itu. Sampai ketika ayat ini turun, ya, Al-Quran itu kan turunnya itu kan 2 kali ya. Pertama dia turun ke Lauh Al-Mahfuz, itu 1 kali turun. Biasanya dalilnya itu Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar itu. Kemudian setelah dari Lauhil Mahfuz dia turun ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu dia turun berangsur-angsur ke bumi selama 23 tahun. Kalau kita biasanya di SD itu diajarkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Biar menjadi nomor cantik ya itu. Mudah dihafal. Tapi sering kalau kita membaca itu 23 tahun, sekitar itulah, sekitar itu. Nah, ini diturunkan sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar terjadi ini diturunkan udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi itu bahasanya mereka itu terzolimi. Nah, ini nanti yang menjadi penyebab kenapa kita diperbolehkan perang. Pertama kita diperangi, kemudian kita terzolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah itu maha mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim ini. Mereka itu diusir dari rumah mereka, dari desa mereka, dari negara mereka, bighairi haqqin, dengan tanpa kebenaran. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali karena mereka itu mengatakan bahwa Tuhan kami itu adalah Allah. Gara-gara ini kemudian mereka diusir. Nah, kalau kita menemukan ini, kita di Indonesia kemudian kita diusir dari Jogja gara-gara kita beriman kepada Allah, maka ini udzina, diizinkan untuk berperang. Itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ketika kita hidup di sini di Jogja, kemudian kita terzolimi, mau sholat susah dan lain sebagainya, apalagi kemudian kita diusir. Kenapa seperti itu diusir? Karena kita mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, maka kita udzina, diizinkan untuk berperang. Artinya kalau tidak seperti itu ya tidak diizinkan. Pemahamannya seperti itu. Iya kan? Lah nanti kalau diizinkan bagaimana jihadnya? Yang jadi menarik di situ. Nah, ini pembahasan kita malam hari ini perspektif Ibnu Taimiyah. Saya ambilkan dari buku tafsir beliau. Saya tidak tahu tahun berapa buku tafsir beliau itu disusun, karena ini sebuah disertasi. Jadi ada seorang doktor, dia mengambil disertasi, mencoba menyusun tafsir-tafsir Ibnu Taimiyah yang berserakan di buku-buku beliau. Ada di Majmu'ul Fatawa, ada di Muqaddimah fi Ushul Tafsir, semuanya buku beliau dikumpulkan menjadi sebuah buku tafsir 7 jilid. Nah, ini saya ambil dari sana, kemudian kita pahami seperti apakah perspektif Ibnu Taimiyah itu terhadap jihad. Pandangan dia terhadap jihad itu bagaimana dari sudut pandang tafsir beliau, seperti itu. Yang itu yang akan kita bahas. Pertama, beliau berpendapat ini izin ini sangat penting, sangat urgen. Tanpa izin ini kita tidak berperang. Nah, kemudian yang akan kita bahas ini ya, mengapa diizinkan berperang? Mengapa diizinkan berperang? Saya tulis lilladzina yuqatalun bi annahum zulimu. Ini bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka itu terzolimi. Jadi diizinkan berperang itu karena kita diperangi terlebih dahulu dan kita terzolimi. Dizoliminya seperti apa? Ini alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Orang-orang yang dikeluarkan, diusir dari rumah-rumah mereka dengan tanpa hak, kecuali karena mereka mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik, kenapa harus ada izin? Mau perang kok ada izin? Nah, karena efek dari peperangan itu kan sangat signifikan. Kita tahu ya, Arab itu hampir tidak pernah berhenti perang.
Dan akibat dari peperangan itu kan kita tahu banyak orang-orang yang kemudian dia cacat seumur hidup. Banyak orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Banyak orang yang keluarganya baru lahir kemudian langsung mati dan lain sebagainya. Sempat salah seorang sahabat saya itu, beliau seorang wartawan itu, beliau alhamdulillah berhasil masuk di Palestina. Itu intifadah terakhir itu tahun berapa itu, saya lupa itu. Karena dia masih muda, masih punya jiwa yang suka bermain-main, itu masuk ke sana emang ya ada, dia masih suka itu ya, ingin mencari pengalaman. Dia coba masuk ke kota-kota, ternyata di sana alhamdulillah kota masih tetap berjalan, pasar tetap ada, cuman yang terlihat itu terkadang diserang oleh orang Israel, tiba-tiba ada yang mati di sana, ada yang mati di sini. Kematian itu sudah sangat biasa di sana. Bahkan taksi itu, di dalam taksi itu kursinya berdarah-darah itu sudah biasa. Nah, begitulah orang-orang yang berperang itu suka berperang seperti itu. Yang kemudian menjadi yang harus kita perhatikan itu ketika tradisi mereka sudah terbentuk seperti itu memudahkan mereka itu ketika mencari sebuah solusi terhadap permasalahan itu, mereka menggunakan otot. Dan ini terlihat ketika di zaman para sahabat itu ya, khairul qurun, sebaik-baik masa itu. Kita tahu bahwa pada zaman itu para sahabat itu sudah berkali-kali menjalani perang. Dan ketika ada sebuah permasalahan antara Aisyah dan Ali, antara Ali dan Muawiyah, itu ternyata juga harus selesai dengan perang. Bahkan antara Ali dan Muawiyah itu ketika sudah terjadi as-sulh, sulh itu bahasa itunya, semacam negosiasi untuk menghentikan peperangan pun akhirnya tidak berhenti. Kemudian gara-gara itu akhirnya Islam terpecah, ada yang menjadi Khawarij, ada yang menjadi Syiah, ada yang menjadi Murji'ah. Tetapi peperangan itu terus selalu ada. Karena seperti itulah wataknya, sudah terbentuk ya itu. Maka karena efek perang itu sangat besar, disebutkan dalam Al-Quran itu harus dengan izin ternyata. Jadi kita jangan tiba-tiba saya ingin berjihad, berperang. Enggak, dilihat dulu. Itu sudah, kita harus wajib berperang atau belum? Sudah diizinkan untuk berperang atau belum? Di sini ada pembahasan yang harus kita bahas secara betul-betul. Nah, ini salah satu alasan berperang. Seandainya satu manusia, golongan manusia itu tidak menahan keganasan golongan yang lain, niscaya tempat-tempat ibadah itu, gereja, biara, tempat ibadah orang Yahudi, masjid-masjid yang di dalamnya disebut nama Allah itu akan hancur. Nah, salah satu tujuan berperang itu untuk menjaga ini, tempat-tempat ibadah itu jangan sampai hancur. Apalagi masjid. Itu salah satu tujuan berperang. Artinya apa? Ketika berperang maka masjid tidak boleh dihancurkan. Nah, ini tadi perang surat Al-Harj tadi, Al-Hajj ayat 39 sampai 40 itu Madaniyah. Turun sesudah hijrah sebelum perang Badar Kubro. Ibnu Taimiyah memberikan komentar terhadap ayat ini. Saya bacakan ya, ini kan berbahasa, saya bacakan. Karena sesungguhnya ayat yang pertama turun di dalam peperangan itu adalah ayat ini. Ini ya, Al-Hajj ini. Maka kemudian diperbolehkan bagi orang-orang mukmin untuk berperang, untuk mempertahankan diri mereka dan untuk menghukum orang-orang yang mengusir mereka dari rumah mereka. Dan orang-orang menghukum orang-orang yang melarang mereka dari bertauhid kepada Allah dan dari beribadah kepada Allah. Dalam hal ini perempuan tidak memiliki bagian, tidak memiliki kewajiban. Kemudian turun ayat selanjutnya yang menetapkan kewajiban berperang secara mutlak, yaitu surat Al-Baqarah ayat 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini komentar Ibnu Taimiyah ya, tafsir beliau terhadap ayat ini. Nah, yang unik dari Ibnu Taimiyah itu,
ketika beliau menafsirkan surat Al-Furqan ayat 52, itu beliau memberikan komentar bahwa di sana itu ada namanya jihad tanpa perang. Itu ada. Menarik ini ya. Beliau mengatakan, saya bacakan ayatnya, fala tutil kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kamu mentaati orang kafir dan berjihadlah pada mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya berjihad terhadap orang kafir dengan menggunakan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Surat ini adalah surat Makkiyah, turun di Makkah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, dan sebelum diperintahkan untuk berperang, dan sebelum diizinkan untuk berperang. Maka kesimpulannya, maka jihad di sini adalah jihad dengan apa? Dengan ilmu, dengan hati, dengan penjelasan, dengan dakwah, tidak dengan perang. Sederhana ya. Ayat tentang jihad ini turunnya di Makkah. Dan di Makkah itu belum diizinkan berperang. Maka makna jihad dalam ayat Makkiyah ini, ya, makna jihad dalam ayat Makkiyah ini itu adalah jihad bukan perang tetapi yang lain. Kemudian dia contohkan ilmu, hati, bayan, dan dakwah di situ. Ini landasan ayat Al-Qur'an bahwa di sana itu ada jihad tanpa perang, itu memang betul-betul ada. Jadi bukan sekedar penafsiran atau pentakwilan dari sebuah ayat dengan takwil yang jauh, tidak, tapi memang disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu ada. Selain ini dia juga menyebutkan ini juga jihad bil lisan, dengan lisan. Nah, tadi dikatakan kan dengan media visual, dengan dakwah semacam ini dan lain sebagainya. Tetapi intinya dari jihad ini semua itu yakufu anil batil, menghentikan kebatilan. Ya. Dan seterusnya. Ini kesimpulannya bahwa jihad tanpa perang itu masyru'. Masyru' itu ada dalam syariat atau disyariatkan. Itu artinya ada legalitasnya, ada landasannya. Landasannya Al-Qur'an. Kenapa ini salah satu alasan saya kenapa mengambil Ibnu Taimiyah? Karena kita itu organisasi Muhammadiyah itu kan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi biasanya orang Muhammadiyah itu harus tahu dalilnya itu. Dalilnya apa? Nah, ini dalilnya. Jihad tanpa perang itu ada. Itu surat Al-Furqan ayat 52 dengan pemahaman yang seperti ini tadi. Nah, ini kemudian Ibnu Taimiyah itu punya sebuah konsep penafsiran. Saya nanti sampai jam 9:04 ya. Jam 8:40 ini. Ada konsep penafsiran itu, beliau mengatakan seperti ini, bahwa dalam tafsir itu ya, para sahabat itu sangat sedikit sekali berselisih atau berbeda pendapat. Yang paling banyak para sahabat berbeda pendapat itu dalam masalah fikih biasanya. Tapi dalam masalah tafsir itu sangat sedikit sekali. Bahkan kebanyakan perbedaan pendapat yang terjadi itu adalah perbedaan pendapat yang tanawu. Tanawu itu karena beragam saja, keragaman. Nah, salah satu bentuk keragaman dalam tafsir Al-Qur'an, keragaman itu seperti ini. Artinya ketika kita mau mengambil salah satu tafsir itu diperbolehkan. Pokoknya ada dua penafsiran, kita ambil salah satu itu tidak apa-apa. Bisa dikatakan dua tafsir ini betul gitu. Walaupun nanti tetap melihat situasi dan kondisi. Nanti ada contohnya. Ini Ibnu Taimiyah menafsirkan jihad fisabilillah itu ilmu, dakwah, akal, lisan, hati. Itu saya tambah, ada ranah, ada sarana. Karena beliau tidak menjelaskan, cuman saya pisah ini kok pencontohannya kok kurang sistematis. Kemudian saya tambahkan ranah jihad fisabilillah itu seperti ilmu dan dakwah.
Sarananya itu bisa melalui akal, lisan maupun hati. Nah, ini mutawatiknya nggak usah dihafalkan. Jihad fisabilillah adalah lafal yang mutawatik itu apa? Udah, ini dilupakan saja. Intinya dalam bahasa sehari-hari itu kita mengenal seperti ini. Saya kasih contoh saja. Ketika ada lafal kue, maka lafal kue itu memiliki banyak makna. Bisa kue bolu, kue lapis legit, kue tart, kue mandarin. Maka ketika umpamanya kita dalam sebuah toko, ada orang gendong anaknya, di sana ada kue, katakanlah kue lapis legit gitu ya. Kemudian anaknya, "Bu, saya minta dibelikan kue," gitu. Maka ibunya akan mengambil apa? Pasti akan mengambil kue lapis legit itu. Ya adanya cuma itu. Bisa dipahami ya? Artinya ini kan kue, betul atau tidak? Ini kue, ini juga kue gitu. Ini kue juga, ini juga kue gitu. Maka ketika ada orang ngomong, "Saya minta kue," dia ambilkan kue bolu, tidak salah kan? Tidak. Ada orang minta kue, dia ambilkan kue tart, itu juga tidak salah. Kecuali dia ngomongnya, "Saya tolong ambilkan kue bolu," nah itu sudah jelas. Tetapi kalau dia mengatakan saya ambilkan kue, maka dia bisa diambil di antara 4 ini bahkan lebih. Tergantung pada waktu, situasi, dan kondisinya bagaimana. Ketika situasinya yang dia miliki hanya kue bolu, ya inilah kue itu. Nah, nanti ada contohnya dalam penafsiran. Ini yang lain, yang bisa jadi lebih sering kita temui. Orang itu memiliki nama berbeda-beda ya. Kalau orang Jawa itu Paijo, Bejo, Tukiyem itu jelas nama orang-orang Jawa. Kalau orang Sunda itu Eep, Cecep, Neneng ya. Ini orang Sunda Pak. Kalau orang Minang itu namanya orang Metra, Andrinov, Marconi, itu orang Minang. Minangkabau itu seperti itu. Nah, ketika ada seseorang masuk maunya ke sini, kemudian bertemu dengan salah satu petugasnya, "Pak, saya mau bertemu dengan orang Minang." Apakah kemudian seluruh orang Minang itu harus bertemu dengan dia? Tidak. Hanya satu pun itu sudah mewakili. Ini itu ada yang mau bertemu dengan orang Minang. Metra ini orang Minang nih, satu itu sudah mewakili. Mana orang Minang? Ini orang Minang. Selesai. Ya. Minang yang luas ini dimaknai sempit. Seperti ketika nanti malam bolanya apa melawan apa itu. Saya tidak tahu ya. Seandainya nanti ada perlombaan bola gitu, Spanyol melawan Inggris. Itu kan bukan berarti kemudian manusia Spanyol itu perang sama Inggris kan, ya enggak toh. Tapi hanya sebagiannya saja. Dan itu lumrah dalam sebuah bahasa. Ya, itu lumrah dalam bahasa. Maka ketika para tabiin menafsirkan Al-Quran dengan cara seperti ini, itu suatu hal yang lumrah. Mereka itu juga berbahasa sebagaimana kita berbahasa gitu, maksud saya itu. Bisa dipahami nggih? Nah, nanti ada. Nah, ini contohnya. Ketika menafsirkan surat Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika wal fadlul kabir." Kemudian kami mewariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka itu ada yang zalimun li nafsihi, ada yang muqtasid, ada sabiqun bil khairat dengan izin Allah. Yang demikian itu wal fadlul kabir, adalah karunia yang besar. Nah, pernah suatu saat ada sahabat atau tabiin itu dia ngobrol masalah zakat. Baru ngobrol masalah zakat. Kemudian tiba-tiba ada yang dalil. Orang yang dia suka makan riba dan tidak mau membayar zakat, dia itu tandanya zalimul li nafsi seperti dalam surat Al-Fatir. Itu. Oh ya, kalau yang muqtasid seperti apa? Kalau yang muqtasid itu dia membayar zakat yang wajib dan tidak makan riba. Kalau orang yang sabiqun bil khairat, dia itu selain bayar zakat juga bayar sedekah, melaksanakan yang sunnah dari bersama yang wajib. Kenapa dia kok mencontohkan dengan zakat? Karena dia kan ngobrolnya tentang zakat. Masa dia ngobrol tentang zakat, tiba-tiba ngomongnya contohnya tentang sholat, ya kan? Itu namanya jaga sembung
Nggak nyambung bung gitu kan, nggak nyambung. Pasti ketika dia ngobrol tentang zakat, maka kemudian para tabi'in dan sahabat itu juga mencontohkan dengan zakat. Tapi ketika berbicara tentang sholat, mereka memberikan contoh tentang sholat. Zalimul li nafsi itu orang yang mengakhirkan sholat, mengakhirkan waktu sholat, melaksanakan sholat di akhir waktunya. Orang yang muqtasid itu sholat di pertengahan waktunya. Orang yang sabiqun bil khair itu adalah orang yang melaksanakan sholat pada awal waktu. Nah seperti itu, bisa dipahami ya. Nah inilah yang disebut dengan lafal mutawati' tadi. Nah ini nggak usah pusing-pusing, langsung ke sininya saja. Gitu. Nah kemudian apa sebetulnya jihad fisabilillah itu? Setelah tadi kita lihat kok banyak contohnya ya, ada dengan ilmu, dengan bayan, dengan akal, dengan hati. Jihad fisabilillah itu berasal dari kata al-juhdu. Al-juhdu itu artinya apa? Al-juhdu itu nihayatut taqah wal qudrah. Kemampuan yang paling akhir, yang paling tinggi yang kita miliki. Kita mampu tidak tidur dalam sehari itu 3 jam. Nah itu kita bisa disebut jihad kalau kita bisa setiap hari manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, tidurnya hanya 3 jam. Karena itu nihayatut taqah. Ya kan? Kalau kita punya 2 jam tidak tidur, maka ketika kita mau menggunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk tidak tidur hanya 2 jam itu, maka itulah disebut jihad. Pernah Imam Malik itu selama 12 atau 14 tahun beliau itu wudhu subuh itu dari wudhu isya'nya. Jadi beliau itu isya wudhu, sholat isya, kemudian membaca, menulis, belajar, walau alam apapun yang dia lakukan yang bermanfaat itu kita tidak tahu. Tapi kemudian ketika subuh beliau tidak wudhu lagi. Artinya apa? Beliau tidak tidur terlentang atau tidak tidur sampai ya lelap gitu tidurnya, lelap. Itu jihad beliau. Syekh Usamah itu salah seorang anggota Darul Ifta Mesir itu, beliau menceritakan Imam Nawawi. Saya karena pernah melihat itu video dari beliau itu. Imam Nawawi itu kata beliau, sehari itu kok makan cuma sekali, minum cuma sekali, Pak. Akhirnya dia mengatakan dehidrasi itu. Kan ngirit nih Pak. Beliau itu meninggal dunia umur 40-an tahun, tidak menikah. Ya bagaimana mau menikah makan sehari sekali itu Mas? Ya kan? Umur 40-an tahun kemudian beliau meninggal dunia, tetapi hebatnya itu beliau meninggalkan banyak karya. Dan karya itu yang sampai saat ini banyak dikaji oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Dari berbagai macam kelompok. Apakah itu orang Muhammadiyah, orang NU, orang Salafi, apapun, itu yang namanya Riyadhus Shalihin itu kenal. Iya kan? Riyadhus Shalihin mesti kenal. Itu Imam Nawawi. Itu investasi akhirat beliau sampai saat ini. Dengan umur yang 40-an tahun itu ternyata beliau bisa berinvestasi untuk akhiratnya sangat banyak sekali. Karena apa? Karena dia jihad, nihayatut taqah. Dengan kemampuan, ujung kemampuan yang dia miliki itu dia gunakan dengan sebetul-betulnya. Al-jihadu sinamul amal. Jihad itu pucuknya sebuah amal, gitu. Dan seterusnya. Di sini kemudian Ibnu Taimiyah lebih menjelaskan lagi bahwa jihad itu pada hakikatnya adalah ijtihad bersungguh-sungguh fi usuli ma yuhibbullah, untuk memperoleh apa yang dicintai Allah dari amalan-amalan yang saleh dan menjauhi dari apa-apa yang dibenci oleh Allah dari kekafiran, kefasikan dan sifat maksiat. Itu jihad. Kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah, untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan soleh yang sangat banyak sekali. Amalan soleh itu bahkan menyingkirkan bahaya dari jalan, itu termasuk salah satu tanda keimanan. Itu amal soleh. Sangat banyak sekali, tidak terhitung, dan sangat kita bebas berkreasi untuk beramal soleh itu.
Itu jihad. Ketika kita melakukan itu nihayatul taqwa dengan segenap kemampuan kita. Nah, ini saya percepat. Nah, di Muhammadiyah itu ternyata sudah melakukan sebuah lompatan yang sangat hebat sebetulnya. Ini belum ada di organisasi lain. Dan ini saya tahu terakhir itu, setahu saya itu Muhammadiyah itu memiliki apa yang diistilahkan dengan nama jihad konstitusi. Ya kan? Kita kenal itu ya, jihad konstitusi itu. Tentang bagaimana Muhammadiyah itu mengusulkan sebuah peraturan perundang-undangan bahkan sampai Mahkamah Konstitusi untuk mengkaji undang-undang yang merugikan masyarakat banyak. Ya kan? Melakukan jihad konstitusi sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, paling tidak inilah domain jihad fisabilillahnya Muhammadiyah. Karena biasanya kan orang-orang yang akan melakukan ini, bapak-bapak kita, orang-orang tua Muhammadiyah itu kan terkadang sampai tidak tidur biasa di semalaman untuk melakukan rapat supaya jihad ini bisa berhasil. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali mereka lakukan itu. Jihad konstitusi. Lingkungan ini kita sudah tambah ke sana, memang bumi ini sudah tambah rusak. Kemarin malam saya bertemu dengan seorang rekan saya itu, kebetulan beliau dari Palembang, jadi ada kerjaan ke Palembang itu, mau pulang ke sini pun waktu itu Idul Adha itu seharusnya pesawat jam 12 sudah berangkat, harus berangkat jam 8 malam. Karena apa? Karena kabut asap. Dia coba di Palembang, padahal kabut asapnya di Riau. Dia jalan gini pun sudah matanya pedes itu. Itu di Palembang, kita tidak tahu yang di Riau seperti apa. Lingkungan sudah betul-betul rusak. Dan yang merusak itu sudah pasti kalau kebakaran itu manusia ya. Tidak mungkin kera berbuat kebakaran itu kan. Ini sudah kerusakan manusia. Ini di sini jihad kita. Lingkungan itu. Dan alhamdulillah sekarang majelis Muhammadiyah sudah memiliki majelis lingkungan hidup kalau tidak salah. Iya. MLH itu ya. Nah, ini maka saya katakan Muhammadiyah sungguh sudah melakukan lompatan-lompatan itu yang belum dipikirkan oleh organisasi lainnya. Yang mungkin tadi saya tidak tahu apakah Muhammadiyah kemudian sudah membahas landasan dasarnya kenapa ada jihad konstitusi, kenapa ada jihad lingkungan itu. Tetapi dalam tafsir Ibnu Taimiyah tadi sudah jelas bahwa itu dasarnya ada surat Al-Furqan ayat 52. Bahwa jihad di sana itu tidak dimaknai jihad berperang, tetapi itulah jihad bukan dengan perang atau selain perang. Dengan apa? Dengan seperti ini. Dengan hal-hal yang dicintai Allah, yang diridhai Allah, amal soleh, ekonomi terutama. Kita kalau tidak mau bergerak di sini, nanti ekonomi Indonesia ini dipegang oleh orang-orang non-muslim. Ya, orang-orang asing. Ya, saya kira rekan-rekan semuanya tahulah jamaah itu. Makanya ini penting kita untuk termasuk kita perhatikan jihad di bidang ini itu. Saya kira tidak hanya untuk memperkaya diri, tetapi untuk bagaimana kita berjamaah sama-sama. Karena wa'idul lakum mastata'tum min quwwah itu tidak akan pernah terwujud kalau kita tidak memiliki kekuatan finansial, tidak memiliki kekuatan politik, itu tidak mungkin. Muhammadiyah pun dulu berdiri itu kan para pendirinya itu juga orang-orang yang secara ekonomi kuat. Karena nanti kalau secara ekonomi nggak kuat, mau pengajian itu, mau mendirikan sekolah, tidak bisa beli meja, beli bangku, tidak mampu. Tapi ketika secara ekonomi kuat, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan lain sebagainya itu, akhirnya itu menjadi model beliau untuk melakukan dakwah. Dan Rasulullah SAW itu pun ketika melakukan dakwah itu di-backup oleh istrinya yang memang dia secara ekonomi kuat. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau adalah seseorang yang mampu dalam hal ini, karena dikatakan dalam kitab Sirah Nabawi itu, karangan Sofi Rahman Al-Barakfuri, ketika menikahi Khadijah, beliau itu membayar mahar sampai 20 ekor unta. Bisa dibayangkan saja kalau seandainya sapi kemarin 17 juta, maka berapa harga unta? Kalau kita patok harga unta 25 juta, maka kalau 20 ekor unta itu sama dengan 500 juta mas maharnya itu. Enggak nikah-nikah sampai ubanan mas. Iya kan? Itu. Pendidikan jelas, kalau Muhammadiyah di pendidikan ini memang sudah bidang Muhammadiyah, belum terkalahkan.
di pendidikan itu. Sampai saat ini ya saya kira. Tetapi ada yang perlu diperhatikan, ini semua dilakukan untuk mencari ridha Allah sebagai salah satu bentuk amal soleh kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian di sana nanti memang digunakan untuk ya mencari kehidupan dunia, mencari harta dan lain sebagainya, walaupun itu pasti akan dapat. Karena dalam berperang pun itu juga ada ghanimah, maksud saya. Perang itu kan ada ghanimah, yang secara otomatis seseorang yang ikut perang itu pasti nanti dia juga akan mendapatkan harta juga gitu. Itu secara otomatis gitu. Tetapi kan niat itu tetap harus selalu dibina. Niat dia untuk tetap fisabilillah itu di jalan Allah ikhlas itu tetap dibina, walaupun nanti memang dia akan mendapatkan harta dunia itu lain lagi. Tapi niat harus tetap dijaga.